Di pondok ini mereka tinggal, belajar, dan tumbuh. Anak-anak dengan cerita dan latar belakang kehidupan yang berbeda, namun terikat oleh perjalanan yang sama. Mereka datang membawa harapan serta kerinduan yang mendalam. Baginya, sosok seorang ayah hanya tinggal kenangan yang samar. Ayah yang telah meninggalkan dunia ini sebelum ia sempat mengenalnya. Di dalam setiap doa, Umar selalu berharap bisa bertemu kembali, meski hanya di alam mimpi. Namun ia sadar, harapan itu mungkin hanya akan terwujud di alam yang berbeda. Tembok tebal dan jarak yang sangat jauh harus memisahkan antara dirinya dengan sosok ayah tercinta. Di dalam ruang yang dingin, di balik terali jeruji besi, kini ayahnya berada. Suatu konsekuensi besar yang harus diterima sebagai sosok aktivis Islam dan aktivis penegak amar ma'ruf nahi munkar. Kini di hatinya hanya ada doa sebagai penghubung. Doa yang menjadi satu-satunya cara untuk menyampaikan rasa rindunya. Baginya, doa itu ibarat jembatan yang tak terlihat tapi menguatkan. Mereka adalah dua sosok santri kakak beradik. Meski sosok ayah masih di sisi mereka, namun kesibukan dan jarak menjadi penghalang untuk bisa berjumpa dengan ayah tercinta. Namun mereka belajar menerima dan memahami bahwa cinta seorang ayah tetap terasa meski jauh dan jarang berjumpa. Di tengah aktivitas pondok yang sibuk, rindu itu hadir dalam senyap, mengingatkan mereka untuk selalu bersyukur. Sosok anak yang kocak, humoris, dan ceria. Baginya, pertemuan dengan sosok ayah adalah hal yang rutin, karena setiap pekan ayahnya senantiasa berkunjung ke pondok. Dalam setiap pertemuan, ia merasakan nikmat yang begitu dalam. Ia sadar kehadiran ayah adalah anugerah, sesuatu yang tidak semua anak bisa rasakan. Baginya, setiap pelukan adalah harta. Setiap tatapan adalah berkah yang tak terhingga. Dua santri cilik ini adalah simbol kebahagiaan sederhana di pondok. Senyum mereka yang tulus, tawa mereka yang lepas, dan tingkah mereka yang menggemaskan selalu berhasil membuat suasana pondok terasa lebih hangat dan hidup. Di balik keceriaan mereka tersimpan semangat yang luar biasa untuk belajar. Meski kecil, Usamah dan Azam paham bahwa mereka adalah generasi penerus yang harus mencintai Al-Quran dan menghidupkan nilai-nilainya. Dan di setiap langkah kecil mereka selalu ada canda, tawa, dan harapan besar untuk masa depan. Baginya,
hidup di bawah bayang-bayang seorang ayah yang dihormati bukanlah hal yang mudah. Ayahnya adalah pengajar sekaligus pemimpin pondok. Dan sebagai amir santri, ia diharapkan menjadi teladan, layaknya sang ayah yang menjadi pelita bagi semua santri. Setiap nasihat ayahnya ia jadikan pedoman, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk saudara-saudaranya di pondok ini. Baginya memandang sosok ayah dan mendapatkan perhatian adalah hal yang ia bisa dapatkan setiap waktu. Dan ia sangat bersyukur dalam aktivitasnya menuntut ilmu tak dibebani dengan menahan rasa rindu. Tugas dan amanah yang ia emban sebagai musrib ia jalani dengan penuh tanggung jawab. Meski memori kehilangan sosok ayah terasa begitu pahit dan terus menghantui, namun kenangan ayahnya adalah kekuatan yang terus ia genggam. Ia belajar menjalani hidup dengan tabah. Kini dengan amanah yang ia emban, seakan ia ingin meneruskan cinta dan bimbingan yang pernah ia rasakan dari ayahnya. Di dalam sunyi, ia berdoa agar bisa menjadi anak yang membanggakan, agar rasa rindunya mendapat balasan dalam bentuk pahala yang akan terus mengalir. Di balik semua kerinduan dan harapan, ada sosok pendamping dan pembimbing bagi seluruh santri di pondok ini. Abi adalah panggilan kehormatan dari para santri kepadanya. Dengan penuh keikhlasan, ia merawat dan membimbing mereka. Seperti seorang ayah yang tak pernah lelah menjaga anak-anaknya. Disinilah mereka menemukan cinta yang baru, perhatian yang tulus dari sosok seorang ayah yang berbeda. Namun, jauh di lubuk hati, ada satu ruang yang tak pernah bisa terganti. Sebuah ruang untuk sosok seorang ayah. Ada kerinduan yang tak pernah padam. Harapan yang akan terus bersemi untuk satu hari di mana mereka bisa kembali merasakan kehangatan sosok ayah. Meski hanya dalam doa dan dalam cinta yang abadi. Dalam hari-hari yang dilalui, seakan-akan mereka ingin mengatakan, "Ayah, aku rindu." Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini insyaallah taala Abi akan membahas tentang sosok yang istimewa, sosok yang senantiasa dirindukan oleh seorang anak. Dan kita perlu mengetahui bahwasanya ayah memiliki keutamaan di dalam agama kita, yakni syariat Islam. Apa saja keutamaan seorang ayah? Yang pertama, anak-anakku rahmat Allah Subhanahu wa taala, keutamaan seorang ayah adalah ia sebagai pemimpin. Ayah menjadi kepala keluarga yang mengendalikan keluarga untuk mewujudkan visi dan misi. Keutamaan yang kedua adalah ayah sebagai penyedia nafkah. Seorang ayah, ia memiliki kewajiban untuk memenuhi nafkah keluarga dari sumber yang halal. Selanjutnya, keutamaan yang ketiga, sosok ayah sebagai panutan. Yang mana seorang ayah, ia meletakkan dasar keteladanan di dalam berbagai hal yang memiliki makna kebaikan seperti ibadah dan pendidikan. Selanjutnya, keutamaan yang keempat, seorang ayah adalah sosok pendidik. Ayah memberikan kasih sayang ketika mengajar kepada anaknya. Begitupun seorang ayah, ia harus mampu untuk memberikan motivasi, dukungan yang mampu mempengaruhi kehidupan mental anak-anaknya.
Nah, anak kata Allah Subhanahu wa taala, inilah diantara keutamaan sosok ayah. Dan tentu saja antum semuanya adalah sosok-sosok yang kelak akan menjadi seorang ayah. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya agar mampu menjadi sosok pribadi ayah yang mampu menjadi teladan. Mudah-mudahan apa yang Abi sampaikan pada kajian malam hari ini menjadi bekal bagi kita, ya, dan kita bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang memiliki tanggung jawab, yang bisa mengajak orang-orang yang ada di dalam tanggung jawab kita untuk senantiasa menjadi pribadi yang taat dan tunduk kepada syariat Islam. Ayam. Ya, kalau makannya roti. Biok dadak. Wah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, lagi pada ngumpul ini. Oh iya, Mas. Sini, merawat. Ada apa nih, Mas? Udah, sini ngumpul dulu. Alhamdulillah kita masih bisa ngumpul bareng-bareng sore ini. Gimana kalau sore ini kita bertukar cerita tentang keluarga kita, terutama tentang ayah. Siapa tahu dari cerita antum semua kita bisa saling menguatkan satu sama lain. Wah, boleh tuh, Mas. Kalau gitu dimulai dari Ana ya. Alhamdulillah sih ya. Kalau Ana datang, ayah sama ibu Ana tuh datang hampir setiap pekan. Kalau lagi besok nih, ayah sama ibu Ana bawain makanan banyak buat Ana. Nah, kalau lagi besok, ayah sering nanya-nanya, Fadil, gimana falanya? Udah nambah belum? Masih rajin nggak? Kadang anak jawab sambil ada bercanda, biar nggak terlalu tegang gitu kan. Masya Allah, enak bener antum. Kalau Ana sama Abdurrahman jarang banget dijenguk ayah. Mungkin karena jauh juga, terutama kendala di kendaraan dan juga keuangan. Ya, begitulah. Namanya juga kehidupan. Terkadang Allah punya cara tersendiri untuk membuat kita bahagia. Mungkin momen bersama orang tua, ayah dan ibu sangatlah berharga, walaupun kita tidak selalu bersama dengan mereka. Benar juga apa yang dibilang Mas Gibran tadi. Kalau Ana hanya bisa menahan rindu dan juga sabar. Ibu Ana gak mungkin bisa menjenguk Ana karena jarak yang cukup jauh. Apalagi bertemu ayah, sesuatu yang hanya bisa diharapkan dalam mimpi, karena beliau juga sudah lama tiada. Mar, Mas paham betul perasaan kamu, Mar. Dulu, ketika Mas masih mondok seusia kalian, Mas juga merasakan kehilangan seorang ayah. Ya, rasanya seperti kehilangan arah ketika mendengar kabar ayah meninggal itu. Tapi justru itu yang menjadikan semakin belajar lebih kuat dan tidak lupa mendoakan ayah agar tenang di alam sana. Mas, Ana juga rindu sama ayah. Tapi hanya lewat surat yang bisa mewakili rasa rindu Ana. Walau kadang terlintas tanya, kapan Ana bisa bertemu? Tapi mungkin kayaknya Ana harus lebih menguatkan diri. Setiap mengingat wajahnya, Ana selalu mendoakan. Semoga Allah menjaga dan menguatkannya di sana. Betul tuh Akhi Baim. Kita kan gak sendirian. Kadang Ana juga kangen sama ayah. Walaupun jarang bertemu sih. Tapi Ana selalu ingat dan melaksanakan pesan beliau. Untuk jadi anak yang soleh. Itu yang membuat Ana semangat. Nah, itulah kuncinya ikhwan. Walaupun ayah kita jauh atau bahkan sudah nggak ada, kita harus tetap semangat. Sebagai seorang hamba, kita harus mengimani semua itu adalah takdir dan ujian dari Allah. Tugas kita sekarang hanya bagaimana kita menjadi anak yang soleh dan taat
Dan tidak lupa mendoakan kedua orang tua kita dimanapun mereka berada. Karena doa anak yang soleh adalah amalan yang tidak akan pernah terputus. Wah, mantap betul nih nasihat Mas Gibran. Ana jadi ingat ucapan yang sering ayah bilang, Fadil, belajar sungguh-sungguh buat ayah bangga. Sohi semua apa yang antum utarakan semua tadi. Setelah kita semua berbagi cerita, kita jadikan cerita kita ini sebagai pengingat kita untuk selalu bersyukur dan menghargai momen kita bersama keluarga kita. Naam, semoga kita semua bisa menjadi sosok anak-anak yang diharapkan dan membanggakan orang tua kita. Dan yang pasti, kita semua harus saling dukung di sini. Setuju itu. Di sini kita sudah seperti keluarga. Kalau kita kangen sama keluarga, ayah, sama ibu, kita bisa saling menguatkan. Dan tentunya jangan lupa kita senantiasa mendoakan kebaikan bagi orang tua kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan surga sebagai tempat kembali bagi orang tua kita. Mas Gibran, ngomong-ngomong kok anak kok jadi lapar ya? Aduh, kamu tuh makan terus, Sus. Gak apa-apa. Masya Allah. Tumben banget nih, Dil. Rajin merapikan sendal. Jangan-jangan habis mimpi indah ya semalam. Enggak, Om. Ya, lagi pengen aja sih. Ya, siapa tahu nanti dapat pujian sama hadiah. Fadil. Kamu ini ada-ada aja, Dil. Gini loh, Dil. Dalam melakukan sebuah pekerjaan itu harus dibarengi dengan niat yang ikhlas. Jangan Fadil melakukan sebuah pekerjaan hanya karena ingin dipuji, apalagi ngarepin hadiah. Nanti kalau nggak dapat pujian dan dapat hadiah, Fadil males lah. Jangan gitu ya. Lakukanlah kerjaan itu dengan ikhlas. Seperti apa yang disabdakan Nabi kita Muhammad SAW yang bersabda, sesungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali yang dikerjakan dengan ikhlas karenanya dan mengharap ridhonya semata. Gitu loh, Dil. Iya ya, Om. Tapi sepertinya sulit juga untuk ikhlas dalam berniat. Kalau gitu, Fadil ubah deh niatnya biar dapat pahalanya juga. Nah, itu baru bener, Dil. Itu baru anak yang baik. Niat yang baik dan benar itu penting banget, Dil. Karena niat baik yang dilakukan dengan ikhlas, maka amal sekecil pun akan menjadi besar pahalanya, Dil. Tapi Om, cuman Ya. kalau nggak kan sendal kayak gini, ada pahalanya tah? Tentu ada, Dil. Setiap kebaikan itu pasti ada pahalanya, Dil. Seperti ini contohnya. Seandainya Fadil melakukan sebuah kebaikan, maka kebaikan tersebut akan kembali pada Fadil sendiri. Begitupun sebaliknya, seandainya Fadil melakukan sebuah keburukan, maka keburukan tersebut akan kembali pada diri Fadil sendiri. Maka dari itu, kita sebagai umat muslim, jangan pernah lelah ataupun bosan dalam melakukan sebuah kebaikan. Seperti apa yang disabdakan oleh Nabi besar Muhammad SAW yang bersabda, janganlah kamu meremehkan sebuah kebaikan sedikit pun, meskipun itu hanya sekedar menemui saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Sangat jelas kan? Dengan kita bersenyum aja dapat pahala. Apalagi kalau kita melakukan tindakan baik yang nyata. Tentu itu pahalanya banyak, Dil. Wah, kalau gitu Fadil mau sering-sering bantuin Om deh. Tapi kalau bantu terus, Ya. boleh nggak minta takdiran cilok gitu kan? Tenang lah, Dil. Nanti deh.
Fatil tak traktir makan cilok sepuasnya. Tapi asal jangan lebih dari 5.000 ya. Siap, Om. Bercanda di. Adalah buat cilok mah. Yang penting niatkanlah sebuah kerjaan itu dengan tetap nilai ibadahnya Til. Siap, Om. Hati senang, niat lurus, traktiran jalan terus. Gitu. Azam, antum lebih sayang ayah atau ibu? Dua-duanya. Kalau antum? Ana juga. Tapi Ana kadang malu bicara sayang ke mereka. Iya, Ana juga. Padahal kata Abi, kita harus berbuat baik ke ayah dan ibu. Kalian ngobrol apa sih? Kok serius banget? Tadi Ana sama Azam lagi ngobrolin tentang ayah dan ibu, Ami. Gimana caranya kita lebih sayang sama mereka? Masya Allah, obrolan bagus nih. Kalian mau tahu nggak? Ami punya resep bagus loh. Resep? Resep apa, Ami? Resep menyayangi orang tua. Nih dengerin. Resep menyayangi ayah dan ibu sama perumpamaan seperti memasak nasi goreng ini. Ada bahan dan cara yang pas. Bahannya apa saja, Mi? Yang pertama, bahan utama adalah doa. Setelah habis sholat, kalian harus mendoakan kedua orang tua. Doanya seperti ini. Allahumma gfirli wali walidaya warhamhuma kama robayani sogiro. Artinya apa, Mi? Yang artinya, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, bapak dan ibuku, sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Terus bahan lainnya apa, Mi? Nah, bahan yang kedua yaitu patuh tatkala kedua orang tua kalian menyuruh sesuatu perkara yang baik, langsung kerjakan. Jangan menunda-nunda, jangan sampai bikin hati orang tua marah. Ingat, sabda Rasulullah, keridhaan Allah itu tergantung pada keridhaan orang tua. Dan kemurkaan Allah itu tergantung pada kemurkaan orang tua. Kayak langsung bantu ibu cuci piring kalau diminta ya, Ami? Betul sekali, Jam. Nah, yang terakhir, tambahkan senyuman. Kalau kalian senyum sama mereka, itu bikin hati mereka bahagia. Wah, resepnya gampang ya, Mi. Tapi kalau kita bikin salah kepada kedua orang tua kita, gimana? Nah, kalau kalian sudah bikin salah sama mereka, langsung cepat-cepat minta maaf. Karena hati ayah dan ibu kalian itu sangat lembut. Kalau kalian itu sungguh-sungguh minta maaf kepada ayah dan ibu. Terima kasih, Ami. Anda akan coba resep ini. Masya Allah. Resepnya Ami Jos lebih enak daripada nasi garang ini. Nah, kalau begitu, ayo mari kita beresin dapur dulu supaya makan nasi goreng ini semakin nikmat. Ayo. Kenapa ya? Nggak ada yang membesukku. Kenapa nasibku harus sendiri terus? Seandainya ayah masih ada, pasti dia juga akan menjengukku. Oh, di sini. Assalamualaikum, Ki. Antum kenapa sendirian? Gak ikut santri yang lain? Waalaikumsalam. Ana lagi pengen sendiri. Ana mengerti perasaan antum, Ki. Ana juga sering merasakan seperti itu.
Tapi Allah senantiasa mengirim orang-orang di sekitar kita untuk menjadi bagian keluarga. Ya, walaupun gak sama seperti keluarga yang ada di rumah. Ana tuh iri rasanya ngelihat teman-teman Ana yang bisa dijenguk sama ayah mereka sendiri, bisa merasakan kehangatan keluarga, ngobrol bersama, ketawa bersama. Ana juga pingin punya ayah yang ada buat Ana di sini, sebagaimana santri yang lain. Tapi lihat, Ana nggak punya siapa-siapa, Ki. Ana mengerti, Ki. Ana juga kangen dengan ayah, sosok yang nggak bisa kita temuin lagi. Tapi ingat firman Allah, la tahzan, inna allaha ma'ana. Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Antum benar nasihatnya, tapi sulit untuk Ana menghilangkan rasa sedihnya, Ki. Itu hal wajar, Ki. Rasa sedih itu gak perlu kita hilangin. Kita cuma perlu belajar untuk berdamai dengan rasa sedih itu. Ingat firman Allah, inna ma'al usri yusra. Di dalam kesulitan ada kemudahan. Ana teringat suatu nasihat, laisa ahadun illa wa huwa yafrahu wa yahzanu, walakin ij'alu farha syukron wal hazna sabron. Setiap insan pasti merasakan suka dan duka, maka jadikanlah sukamu adalah syukur dan dukamu adalah sabar. Kita masih punya Allah yang gak pernah ninggalin kita. Jadi meskipun kita nggak punya ayah, kita masih punya saudara, teman-teman di sini yang setia menemani kita, dan ada Abi yang menjadi sosok ayah kita semua di sini. Dan bukankah Ana juga saudara antum, Ki? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mukmin bagi mukmin lainnya bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan. Dan apakah antum ingat dengan firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 35? Oh iya. Wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Kami akan menguji kalian dengan kenikmatan dan juga kesulitan sebagai ujian yang sebenarnya, dan hanya kepada kamilah kalian akan kembali. Astagfirullahaladzim. Yassarallahu umurana wa umural muslimina jami'an. Amin. Jazakallah khairan ya, Ki. Antum selalu mengerti perasaan Ana dan selalu mensupport Ana, Ki. Ayah, dimanapun ayah berada sekarang, Umar ingin ayah tahu bahwa Umar selalu merindukan ayah. Tidak ada hari tanpa doa untuk ayah, dan tidak ada saat tanpa kenangan ayah. Dulu ayah yang mengajarkan Umar banyak hal. Cara Umar sholat, cara Umar membaca Al-Quran, dan bagaimana Umar harus kuat menghadapi dunia ini. Ayah, setiap kali Umar lihat teman-teman yang ditemani ayahnya, ada rasa ingin sekali Umar memeluk ayah lagi. Ingin sekali Umar ceritakan apa yang Umar pelajari di pondok ini. Ingin Umar dengarkan nasihat ayah lagi. Meski sekarang ayah sudah tiada, Umar berusaha menjadi seperti yang ayah inginkan. Umar akan belajar sebaik mungkin, menghafal Al-Quran dan menjaga hati seperti yang ayah ajarkan. Ayah, meski terkadang hati Umar terasa kosong tanpa kehadiran ayah, Umar akan terus berjuang. Umar akan terus bersabar. Umar berdoa agar ayah diampuni segala dosanya, diterima amalnya, dan ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah. Insya Allah, Umar akan menjadi anak yang menjadi penerang bagi ayah di sana.
karena itulah yang ayah harapkan. Ayah, Umar janji akan menjaga nama baik ayah. Umar akan terus melangkah dengan keyakinan bahwa suatu hari nanti kita akan bertemu lagi, insya Allah di surganya. Assalamualaikum Ki. Tumben antum sendirian. Lagi nulis apa nih? Waalaikumsalam. Lagi nulis-nulis biasa. Ya, hanya di hari ini yang bisa jadi tempat buat Ana untuk mencurahkan rasa rindu kepada ayah Ana, Ki. Ki, antum tahu nggak? Sebenarnya orang yang kita cintai tidak benar-benar pergi. Mereka hidup dalam hati kita, dalam setiap doa yang kita panjatkan. Ingat, setiap kebaikan yang antum lakukan, di saat-saat antum menuntut ilmu, di saat-saat antum menghafal Al-Quran, dan usaha antum menjadi anak yang soleh, semua yang antum lakukan itu, insya Allah akan membawa kebahagiaan bagi ayah antum di sana. Ingat juga, Ki, antum tuh nggak sendirian di sini. Allah selalu bersama antum. Dan bukankah anak dan semua yang ada di sini juga keluarga antum? Ketika antum merasa lemah, antum harus ingat bahwa Allah selalu melihat usaha antum. Dan setiap doa yang antum panjatkan untuk ayah antum itu adalah bentuk cinta antum yang tidak pernah terputus untuk ayah antum. Teruslah kuat ya Ki. Ayah antum selalu bersama antum. Dan insya Allah anak dan semua yang ada di sini akan selalu mendukung antum. Syukron ya Ki atas nasihat antum. Semoga dari nasihat antum bisa membuat Ana lebih kuat ya Ki. Ikhwan, jadi nggak ke hutannya? Iya, jadi nggak? Ayo. Yuk, jalan. Ayo. Siapa, Mas? Kamu stres itu. Terus ya gitu tahu. Kayak minta sesuatu. Siapa? Stres itu. Stres itu. Untung ada umpan nih. Udah, yuk ke hutan yuk, gak apa-apa. Om, izin Om mau ke hutan. Oh iya, tapi jangan lama-lama ya. Ya Om, siap. Makasih Om. وتدبر فيه ووقره فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزى أجرا وجمال الصوت وتزيينه وتغن فيه وتحسينه وسكون وقت تلاوته وتأن عند قراءته وجمال الصوت وتزيينه وتغن فيه وتحسينه وسكون وقت تلاوته وتأن عند قراءته ورتل قرآنك جوده وتدبر فيه ووقره فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزى أجرا يا أحبابي Anak-anak pada kemana ya? Kok sepi bener sih? Tadi minta izin pada main ke hutan, Bi. Ke hutan? Iya. Masya Allah, sore-sore gini malah pada ke hutan. Mas, tolong susulin lah. Tidak ada apa-apa ini, suruh pulang ini. Udah mau maghrib nanti. Oke, Bi, saya susul dulu ya. Cepetan ya, jangan pakai lama nih. Hati-hati, Bi. Dia mancing.
Misi Om. Harap pada mendinang. Sana Om. Awas anak unge dan galak ngejar sirah. Awas ya. Ya. Hati-hati. Guys, Ya. Aduh. Wah, bagus banget asli. Masya Allah. belum pernah kesini. Ya. Wah, banget. Masya Allah. Baik. Kan orang gila tadi. Ya mungkin lagi pada nyari ikan kali. Udah sore Om. Udah ini mau urusan anak. Nah paling enak kita lari. Untung selamat. Aduh. Ampun. Tolong. Astagfirullahaladzim. Untung mimpi. Om, nanti kalau layangannya udah jadi bisa terbang tinggi gak ya? Kan keren kelihatannya. Insya Allah bisa jam. Tapi ingat, layangan supaya bisa terbang tinggi, maka ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, talinya harus kuat. Yang kedua, kerangkanya harus seimbang. Dan yang ketiga, kita harus sabar saat menaikkan layangannya. Kayaknya mudah Om, cuma ngurut tali sama lari aja. Iya, kelihatannya memang mudah sih Jam. Tapi ingat, biar layangan bisa terbang tinggi di angkasa, kita harus sabar serta teliti. Sama halnya seperti menuntut ilmu Jam. Maksud Om apa? Ilmu juga kayak layangan. Tuh, tanya sama Mas Gibran. Mas Gibran, Ya. emang ada hubungannya antara layangan sama ilmu? Kalian tahu nggak? Orang yang menuntut ilmu seperti menerbangkan layangan. Butuh yang namanya kesabaran, tekad, dan ketekunan yang kuat. Seperti tali layangan.
yang menahan layangan ketika di udara. Nah, begitupun antum harus selalu semangat ketika belajar, walau kadang rasanya begitu berat. Tapi kan Mas, layangan kan bisa jatuh kalau talinya putus atau kalau angin terlalu kencang. Betul sama. Kalau layangan itu putus, otomatis akan terbang dan hilang. Begitupun antum semua. Ketika antum hilang semangat, mudah menyerah, maka ketahuilah impian antum bisa terhenti di tengah jalan. Makanya itu pentingnya menjaga tali, yaitu niat yang lurus dan semangat yang kuat. Berarti kalau kita mau terbang tinggi, kita nggak boleh putus asa. Betul kan Mas Gibran? Ahsantum sama. Kita harus tetap semangat, jangan menyerah. Semakin jauh kamu melangkah, maka semakin banyak rintangannya. Tapi semakin banyak juga manfaat yang bisa antum dapatkan. Ingat, semua yang antum lakukan, Allah melihatnya, membalasnya, dan tidak akan menyia-nyiakan apa yang dilakukan oleh hambanya. Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Barang siapa yang bertakwa lagi bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala bagi orang-orang yang berbuat baik. Ana ingin terbang tinggi sebagaimana layangan yang ada di angkasa. Dan Ana ingin menuntut ilmu, dan ilmu itu bisa menjadi berkah dan bermanfaat. Nah, itu semangat yang bagus. Insya Allah, Allah mudahkan jalan antum semua. Tinggal antum mau berusaha dan bersungguh-sungguh. Manjada wajada. Manjada wajada. Nah, ini udah selesai nih. Tinggal kita terbangi. Oke, oh. Yuk, deh. Kau nampak tak peduli. Inilah cerita kami di pondok ini. Ada suka dan ada duka. Terkadang penuh kerinduan, namun di satu sisi penuh perjuangan. Tapi semua bermuara pada satu keyakinan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang berdoa dan bersabar. Di bawah langit yang luas ini, kami belajar bahwa hidup adalah tentang melepaskan dan merelakan. Seperti layang-layang yang terbang menjauh, lalu kemudian kembali mendekat. Karena ia tetap terhubung dengan benang kasih yang tak pernah putus. Kami kehilangan mereka yang kami cinta. Ayah yang menjadi pilar kekuatan kami. Tapi di balik setiap tangis dan rindu, kami menemukan makna bahwa perpisahan di dunia hanyalah sementara. Ada tempat yang lebih abadi, di mana cinta akan menyatukan kita kembali. Kehilangan ayah adalah duka yang tak pernah benar-benar hilang. Tapi kami percaya, doa dan amal kebaikan akan menjadi hadiah yang terus sampai kepada mereka di alam sana. Karena sejatinya, ayah tidak benar-benar pergi. Ia hidup dalam setiap doa yang kami lantunkan dan setiap langkah kebaikan yang kami ambil. Dalam setiap hembusan napas dan langkah kaki ini, kami belajar bahwa kehilangan bukanlah akhir, melainkan permulaan. Permulaan untuk lebih dekat kepada Allah, untuk lebih kuat dalam menghadapi kerasnya dunia, dan untuk lebih ikhlas menerima takdirnya. Ayah, kami tahu engkau telah pergi, tapi cintamu tak pernah hilang. Setiap detak jantung kami, setiap langkah kecil kami, selalu ada jejakmu di dalamnya. Engkau mungkin tidak lagi hadir di sisi kami, tapi namamu hidup dalam doa yang kami panjatkan, dalam air mata yang kami teteskan saat bersujud kepada Allah. Kehilanganmu mengajarkan kami bahwa cinta sejati tidak berakhir dengan perpisahan. Ia terus hidup, menguatkan, dan mendewasakan.
Untuk semua ayah yang hadir dalam hati meski tak lagi di sisi, kasih-Mu adalah pelita yang akan kami jaga selamanya. Karena meski kami merindu, kami tahu Allah lebih menyayangi-Mu. Ayah, aku rindu padamu. Kau nampak tak peduli, kau nampak diam dan acuh bagi kami anak-anak-Mu. Engkaulah ayahku. Tak pernah nampak Engkau mengeluh, selalu Kau tunjukkan senyum di wajah-Mu. Oh begitu besar tanggung jawab-Mu untuk kami anak-anak-Mu. Ayah, peluk erat diriku, beriku semangat untuk menjalani hidup. Ku ingin hebat seperti dirimu, ajariku menjadi sepertimu.